di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Saya harap pendengar Radio Citra Kasih juga bisa kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan kepada kita semua. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di sana diberi perikop, atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop hal mengumpulkan harta. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pembacaan kita. Dikatakan yang berbahagia adalah yang tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentang hal mengumpulkan harta, apakah salah kalau kita bekerja untuk mencari nafkah? Apakah salah jika kita berlelah-lelah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita? Saya kira tidak salah. Dan itu harus kita lakukan. Ya, seorang yang mau hidup harus berusaha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang salah di sana adalah ketika seseorang atau ketika kita melupakan Tuhan, sehingga kita hanya bekerja dan kita tidak mengingat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menasihati kita. Dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mungkin kalau kita jalan-jalan atau ke kota-kota, seringkali kita melihat rumah yang bertingkat masih dipasang pagar di atasnya, sehingga semua dipagar. Tentu tujuannya supaya aman, supaya jauh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tentu itu tidak salah. Ya, supaya aman. Tapi apa yang Tuhan katakan? Untuk apa kita mengumpulkan harta di bumi? Ya, untuk apa kita mengumpulkan harta di bumi? Untuk apa kita berlelah-lelah sampai waktu kita habis? Karena dikatakan di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua hal yang kita bisa tarik, bahwa di dalam mengumpulkan harta itu ada dua cara. Ya. Cara jasmani dan cara rohani. Ya. Secara jasmani orang bekerja untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Ya. Nah, seringkali di dalam mengumpulkan harta, orang hanya fokus pada dirinya sendiri tanpa mengingat bahwa dia itu terbatas. Ya.
dia itu terbatas. Ya, ini yang harus kita sadari bahwa hidup ini terbatas. Ya, hidup kita terbatas. Alkitab katakan 70 tahun. Kalaupun kita masih bisa sampai 80-90 tahun. Ya, puji Tuhan. Tapi Alkitab katakan bahwa ya hanya kesusahannya saja. Ya. Jadi ada batas. Ya. Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini, tapi semua ada batasnya. Ya, ada yang batasnya masih muda, ada yang batasnya setengah tua, ada yang batasnya tua. Tapi semua ada batasnya. Ya. Oleh karena itu, di dalam mengumpulkan harta, jangan kita habis waktu kita untuk bekerja dan kita melupakan Tuhan di dalamnya. Hanya selalu dikatakan ora et labora, ya, ya, berdoa dan bekerja. Ya, ini harus sepasangnya, berdoa dan bekerja di dalam kita mengumpulkan harta di dunia ini. Ya, jangan habis waktu kita, habis tenaga kita, tapi kita kehilangan Tuhan. Ya. Habis waktu kita, habis tenaga kita, mungkin harta terkumpul, tapi kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Ya. Ketika kita mungkin punya harta, tapi ada persoalan lain. Kita sudah bekerja dan kita dapat harta. Ya. Tapi ada persoalan lain yang muncul. Ya, kita muncul ketakutan. Ya. Bagaimana kalau dicuri orang? Ya. Bagaimana kalau diambil orang? Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan menasihatkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta. Ya. Di bagian firman Tuhan yang lain, cukupkanlah dirimu, cukuplah apa yang ada padamu. Ya. Makanya di dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Hidup Tuhan yang pelihara. Ya. Jadi kembali saya katakan, bukan dilarang untuk bekerja, bukan dilarang untuk mencari ya kekayaan, harta. Ya. Tapi marilah kita ingat bahwa di dalam mencari harta di dunia ini, jangan habis waktu kita hanya fokus pada harta kekayaan itu. Tapi di dalam bekerja untuk mencari kekayaan itu, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Jangan perbandingan waktu kita bekerja dengan waktu untuk Tuhan tidak sebanding. Ya. Itu mencari harta secara duniawi. Banyak orang bekerja, bahkan dari Senin sampai Minggu pun bekerja. Ya. Sehingga habis waktunya. Ya. Di ujung-ujung dia baru sadar, ternyata saya nggak ada waktu dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tidak akan ada ketenangan di dunia ini. Ya. Dikatakan kalau pendengar Radio Citra Kasih berjalan, pasti akan selalu diikuti oleh bayangan. Ya. Akan selalu diikuti oleh bayangan. Artinya kita tidak steril dari masalah di dunia ini. Ya. Apalagi di dalam mengumpulkan harta. Ya. Mungkin kita sudah bekerja berlelah-lelah dan dapat hasilnya, tapi ada persoalan lain yang muncul. Ya. Bagaimana kalau saya ditipu orang? Bagaimana kalau apa yang saya sudah kumpulkan diambil orang? Jadi tidak pernah ada namanya steril dari masalah. Pasti sudah mengumpulkan harta, ada problem, ada masalah lain yang akan muncul. Nah, tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa kita menyertakan Tuhan di dalamnya, kita akan terhilang. Ya.
Yang kedua dikatakan mengumpulkan harta secara rohani. Ya. Nah, ini harta yang tidak akan pernah dimakan ngengat, harta yang tidak akan pernah rusak, harta yang tidak akan pernah dicuri, tetapi dia tersimpan dengan baik, dengan aman, dan tempat penyimpanannya juga bukan di dunia ini. Ya. Tempat penyimpanannya bukan di dunia ini. Di ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Tempat penyimpanannya di sorga yang akan kita nikmati suatu waktu nanti ketika kita dipanggil kembali. Ya. Yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang hidup selamanya. Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita kumpulkan harta yang tidak akan pernah dimakan ngengat, yang tidak akan pernah dirusak oleh karat, yang tidak akan pernah dicuri oleh pencuri. Karena tempat penyimpanannya adalah Tuhan sendiri yang menyimpannya. Kalau harta di dunia tidak ada rasa aman. Ya. Mungkin kita memiliki harta tapi ada persoalan-persoalan lain yang akan muncul. Bahkan harta yang kita miliki justru menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa kita lihat banyak kasus, ya, orang yang memiliki harta seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, tentu kedua cara untuk mengumpulkan harta ini sangat berbeda. Mungkin kalau kita mengumpulkan harta secara duniawi, ya, banyak cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan di sana. Mungkin ada penipuan, mungkin ada kelicikan, mungkin ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan harta itu. Ya. Itu cara-cara duniawi. Ya. Dan akhirnya mungkin saja kita dapatkan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Atau mungkin dengan cara yang baik, tapi dengan berlelah, dengan bersusah payah. Tapi akhirnya, yang saya katakan, mungkin banyak orang berlelah-lelah, giliran dia mau menikmati, nggak bisa menikmati. Ya, apa artinya kita menghabiskan waktu kita berlelah-lelah, tapi tidak bisa dinikmati? Ya. Penyebabnya apa? Ya, karena dia tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Ya. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, ya, kalau kita mengumpulkan harta di sorga, mungkin saja apa yang kita dapatkan ketika kita bekerja untuk mengumpulkan harta duniawi, kita menyertakan Tuhan di sana, sehingga cara berpikir kita akan berbeda, bahwa apa yang kita miliki adalah sumbernya dari Tuhan. Jadi saya harus pakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya ulang. Ya. Mungkin saja Tuhan memberkati. Ya, ketika kita mencari harta duniawi, Tuhan berkati dan kita berhasil karena kita menyertakan Tuhan di dalamnya, sehingga cara pandang kita juga akan berbeda, bahwa apa yang kita dapatkan, harta yang saya miliki, berkat yang saya miliki, bukan karena kekuatan saya, tapi saya dapatkan karena Tuhan yang melibatkan dirinya di dalam, membuat saya berhasil, sehingga berkat ini saya harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, berkat ini yang saya dapatkan, saya harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah kita mengumpulkan harta di dunia untuk mengumpulkan harta lagi di sorga. Jadi ada dua keuntungan. Ya, kamu dapatkan harta di dunia, tapi tadi saya bilang kalau kita mengumpulkan harta di dunia dan kita menyertakan Tuhan di dalamnya, Tuhan buat berhasil, kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, artinya kita mengumpulkan harta lagi
di sorga. Ya, dunia dapat, sorga dapat. Apa enggak enak kayak gitu? Ya, jangan hanya kita dapat dunianya, tapi sorganya kita tidak dapat. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin kalau kita cari harta dunia gampang lah, mau bekerja keras, ya, tentu itu rumusnya ya. Untuk mengumpulkan harta di dunia, ya harus bekerja keras, ya, bekerja cerdas, ya. Tentu ada usaha. Nggak mungkin kita hanya duduk-duduk, kita bisa berhasil. Ya tentu, ya ada usaha, ya, yang kita lakukan untuk bisa berhasil. Bagaimana kalau kita mengumpulkan harta di sorga? Ya banyak juga caranya untuk mengumpulkan. Tentu bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah cara untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, bagaimana kehidupan kita, bagaimana karakter kita, bagaimana cara hidup kita, apakah menyenangkan hati Tuhan? Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, bagaimana di dalam ibadah, bagaimana di dalam mencari Tuhan, bagaimana di dalam bersekutu dengan Tuhan. Itu hal-hal semua yang kita lakukan untuk mengumpulkan harta di dunia, di sorga. Ya. Dan kita akan tahu nanti ketika kita sudah dipanggil kembali, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mungkin hal-hal sederhana, ya. Mungkin secara dunia kita tidak punya harta, ya. Bagaimana kita mau menolong orang lain? Tapi Tuhan katakan, kamu punya mata, kamu punya kaki, kamu punya telinga, apa yang ada padamu? Ya. Misalnya ada orang yang mau menyeberang, ya, orang yang tua misalnya susah dia menyeberang, dengan kita membantu dia menyeberang, artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Ya. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, melihat orang butuh bantuan kita bantu, ya. Atau melihat orang yang yang susah kita doakan. Ya, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan harta di sorga. Atau Tuhan, tadi saya katakan, karena kita menyertakan Tuhan dalam kita mencari harta di dunia, sehingga Tuhan berkati. Ya, pakailah harta itu untuk menolong orang lain, membantu orang lain, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan bagaimana kita tahu jumlahnya? Ya, nggak usah takut. Ya, suatu waktu kita akan melihat, dan hadiahnya tentu hidup bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Ya. Dan di ayat 20 akan dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, tentu, ya, kalau harta kita simpan di sorga, ya hati kita juga di sorga. Ya, kalau harta kita simpan di dunia, ya pasti hati kita juga di dunia. Ya, ya, kalau kita masih dunia, kita tahulah pasti banyak ketakutan. Ya, tapi kalau kita simpan di sorga, ya, kalau hati kita berada di sorga, ini luar biasa ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini, di mana hartamu sekarang kau simpan? Ya, kalau engkau simpan hartamu di sorga, berarti hatimu di sorga. Ya. Sama kalau Tuhan izinkan kita memiliki harta dunia, ya, dan kita mengalami kebangkrutan atau ditipu orang, ya. Nah pertanyaannya, di mana hatimu berada? Kalau hatimu berada di hartamu yang di dunia, pasti engkau akan mengalami nggak bisa tidur, ya, mungkin bisa stres, lama-lama gila. Ya. Saya
pernah ketemu satu teman. Ya, dia pernah tinggal di Italia dan pulang ke Indonesia, kemudian dia buka usaha. Ya, mungkin karena baru pulang ya duitnya banyak gitu kan. Dia buka usaha dan dia ditipu orang. Ya. Pertama saya ketemu, dia katakan, kalau bukan karena Tuhan saya sudah gila, katanya. Ya. Kalau bukan karena Tuhan saya sudah gila. Ya. Artinya apa? Kalau dia menggantungkan hidupnya pada harta, dia akan selalu ingat ditipu, di ini akan muncul banyak masalah di sana. Ya. Tapi akhirnya dia enggak menggantungkan pikirannya di harta dunia itu, tapi dia gantungkan kepada Tuhan, dan dia mulai mencari Tuhan. Ya, dia lupakan, anggaplah uang itu hilang, ya, bukan haknya. Ya, dia mulai bekerja dan sekarang dia sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Kembali saya katakan, di mana harta kita berada saat ini? Kalau harta kita gantungkan kepada dunia, kita simpan di dunia, maka suatu waktu ketika ada masalah dengan harta itu, ya, kita akan terhilang. Ya, kita akan terhilang. Tapi ketika kita simpan harta kita di sorga, apapun yang terjadi, kondisi apapun, bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap aman dan kita akan mengalami sukacita. Mari kita belajar mengumpulkan harta kita di sorga. Jangan fokus pada harta dunia, tapi fokuslah kepada harta sorgawi, bahwa semua akan berakhir. Ya. Tadi pujian pertama apa? Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Generasi akan berganti, keadaan akan berganti, tidak ada yang tetap. Orang akan berganti, ada yang lahir, ada yang pergi. Semua itu akan terjadi, ya, dan kita akan mengalami semua. Tapi kembali, nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut, kalau kita sudah menyimpan harta kita di sorga. Karena hidup ini tidak berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini, tapi ada hidup selanjutnya. Itulah yang kita yakini, itulah yang kita imani, itulah yang kita percaya, bahwa hidup tidak selesai di dunia ini, tapi hidup ini ada kelanjutannya. Dan itu tentu sangat ditentukan oleh bagaimana kita di dalam mengumpulkan harta. Kalau kita mengumpulkan harta sorgawi, ya, di sana tidak akan pernah habis. Ya, di sana akan terjaga dengan baik. Dan tentu kita akan menikmati hidup yang kekal bersama sang pemilik sorga itu sendiri. Ya. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat. Nah, apakah kita mau fokus di harta duniawi, mengumpulkan harta duniawi, atau kita harus fokus mengumpulkan harta sorgawi? Itu bisa tergantung dari bagaimana kita melihat. Ya, bagaimana mata rohani kita melihat. Ya, bagaimana mata jasmani kita melihat. Ya. Apakah ketika mata rohani kita, mata jasmani kita melihat hidup itu akan selamanya, tentu kita akan selalu fokus pada harta, mengumpulkan harta duniawi. Tapi ketika kita sadar, mata rohani kita mengatakan bahwa hidupmu tidak selamanya akan ada di dunia ini, maka kita akan fokus kepada harta sorgawi. Makanya tidak salah Alkitab katakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke pesta. Karena ketika kita pergi ke pesta, kita tidak akan pernah mengingat bahwa hidup kita ini ada akhirnya. Tapi ketika kita ke rumah duka, di sana baru kita sadar bahwa hidup itu tidak selamanya. Sehingga kita akan mencari Tuhan. Ya, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kita tidak tahu kapan hidup itu berakhir. Tapi mari kita belajar untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Ya. Mari kita gunakan mata kita, mata rohani kita untuk bisa melihat dengan baik. Ya, dikatakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Ya, mari kita menggunakan mata rohani kita melihat jauh ke depan. Ya. Bahwa hidup tidak selamanya di dunia ini. Ada hidup selanjutnya yang tentu ditentukan oleh bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga. Mendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di ayat terakhir dikatakan ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita harus pilih satu. Ya, mari kita mengabdi kepada Tuhan, jangan kepada Mamon. Ya, kalau kita punya kepentingan, ya seperti istilah kalau kepentingan dua kaki ya, dia tidak akan pernah setia sama yang satu dan yang lainnya. Pasti dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lainnya. Jadi kalau kita fokus kepada dunia, pasti kita akan mengasihi dunia. Ya, kalau kita fokus mengasihi, mengumpulkan harta di sorga, pasti kita akan mengasihi sang pemilik sorga itu. Ya, jadi firman Tuhan katakan, jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, tapi mari kita pilih salah satu. Ya, kalau kita mau mengabdi kepada dunia, mengabdilah kepada dunia, tapi konsekuensinya kamu akan kehilangan Tuhan. Ya, kalau kamu mengabdi kepada yang rohani, sorga, pasti kamu akan memiliki hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kembali saya katakan jangan kita salah paham, salah mengerti. Ya, bukan berarti kita di dunia ya kita fokus saja lah cari yang sorga. Yang nggak usah kita ke sawah, nggak usah kita ke ladang, nggak usah kita bekerja, kita berdoa saja, kita bukan begitu. Ya, artinya ya di dalam setiap langkah hidup kita tetap bekerja, tapi sertakan Tuhan di situ. Artinya fokus kita bukan pada pekerjaan, kita tetap bekerja, tapi kita bukan fokus lagi pada diri kita bahwa saya bisa berhasil, apa yang saya kerjakan sawah bisa berhasil karena saya, bukan. Tapi kita akan fokus pada Tuhan bahwa saya diberi kekuatan oleh Tuhan, saya bisa menghasilkan padi sekian, semua karena Tuhan yang memberkati. Artinya fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kepada kekuatan kita, bukan fokus pada dunia, tapi fokus kita kepada Tuhan. Saya ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Artinya fokus kita semua kepada Tuhan. Saya bisa bekerja, saya sehat, saya bisa bangun pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu selayaknya lah saya mengucap syukur kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Artinya kita ada di dunia, tapi pikiran kita bukan ada di dunia. Pikiran kita fokus kepada Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan, bukan karena kekuatan dunia ini. Ya, mari kita fokus kepada kekuatan Tuhan. Mari kita fokus mengabdi kepada Tuhan. Ya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita dua-duanya kita fokus kepada dunia, kita fokus kita mengabdi kepada dunia, kita mengabdi kepada Allah. Akhirnya suatu waktu kita akan memilih mana yang lebih menguntungkan saya. Ya, akhirnya ketika engkau melihat dunia mengasihi engkau akan lebih fokus kepada dunia dan meninggalkan Tuhan. Dan suatu waktu ketika engkau lihat Tuhan, ya, jadi akan pindah-pindah ya, tidak akan setia di sana. Hidupmu akan pindah-pindah. Mana yang menguntungkan, engkau akan ada di sana. Kalau engkau dirugikan, engkau akan pindah dari sana. Ya, jadi firman Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, gambaran dunia, ya, bisa juga uang atau apa segalanya yang bukan dari Allah. Tapi mari kita fokus hidup kita kepada Allah, sehingga kita akan menjadi pemilik hidup yang kekal. Pendengar Radio Citra Kasih
Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita, menasihati kita. Marilah kita mencari atau mengumpulkan harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.